Oke, saya mulai kegiatan pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Tadi pelajaran apa? Biasa saja. Tadi kegiatannya apa? Mengerjakan yang belum dikerjakan. Oke. Sebelumnya siap ya untuk belajar IPA hari ini ya. Kita belajar itu sama dengan ibadah ya. Jadi dianggap sebagai pahala. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, kita review dulu materi ya yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukan praktikum ya, menggunakan kancing genetika. Nah, kira-kira skema apa praktikumnya kalian masih ingat? Ya, ini ya. Ada 50 pasang kancing merah dan juga ada 50 pasang kancing berwarna putih. Nah, kemudian kan kita pisahkan ya. Yang kancing merah menjadi 100 kancing, yang putih juga menjadi 100 kancing, ya toh? Selanjutnya kita pisahkan, ada 50 kancing merah ditambah 50 kancing putih. Nah, ini kita campur ya, kita aduk. Kemudian kita nanti silangkan satu persatu sambil tutup mata. Nah, masih ingat ya? Kira-kira hasilnya gimana? Nah, ini hasilnya ya. Idealnya kalau kita praktikum menggunakan kancing genetika tersebut, dia akan menghasilkan 25 pasang kancing merah-merah, 50 pasang kancing merah putih, dan 25 pasang kancing putih-putih ya. Nah, hasil praktikumnya kita gimana kemarin? Nah, saya mengambil 2 data percobaan ya dari kelompoknya Mbak Lukna dan kawan-kawan, juga kelompoknya Mas Ganindra dan kawan-kawan. Nah, ini yang kelompoknya Mbak Lukna, dia itu menghasilkan 24 pasang kancing merah-merah. Kemudian ada 52 pasang kancing merah putih dan 24 pasang kancing putih-putih. Sedangkan pada kelompoknya Ganindra, dia itu menghasilkan 26 pasang kancing merah-merah, 48 pasang kancing merah putih, dan 26 pasang kancing putih-putih. Loh Bu, kok nggak sama-sama teorinya ini? Sebentar, kita analisis dulu. Nah, ini kan 24 banding 52 banding 24, dia kan hasilnya 0,96 banding 2,08 banding 0,96, mendekati angka 1 banding 2 banding 1, ya kan? Makanya kita bulatkan sehingga dia akan tetap menghasilkan rasio genotip 1 banding 1 banding 2 dan banding 1. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, pada persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid intermediate, jika F1 disilangkan sesamanya, nah dia itu akan menghasilkan rasio genotip yang sama, 1M besar M besar, 2M besar M kecil, dan 1M kecil M kecil, sama ya. Nah, yang membedakan apa? Fenotipnya ya, sifat yang tampak. Pada monohibrid dominan dia akan menghasilkan 3 merah banding 1 putih. Sedangkan pada monohibrid intermediate dia akan menghasilkan 1 merah banding 2 merah muda dan 1 putih. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya nanti kalian akan saya bagi menjadi 6 kelompok ya, sesuai mejanya aja ya, biar tidak pindah-pindah ya.
Untuk LKPD-nya akan saya bagikan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke tujuan pembelajaran. Sudah mendapatkan LKPD ya, masing-masing kelompok ya. Nah, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, nanti kita akan melalui kegiatan diskusi kelompok dan juga LKPD. Nanti kalian dapat menganalisis persilangan monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate dengan diagram Punnett sesuai dengan hukum pewarisan sifat. Yang kedua, nanti kalian mampu menghitung jumlah atau persentase peluang keturunan hasil persilangan monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Gitu. Coba. Kita kemarin sudah melakukan percobaan ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara memprediksi hasil keturunan itu tanpa melakukan percobaan? Apa ada cara matematis untuk menghitungnya? Pastinya juga ada ya. Bagaimana cara kita menghitung kemungkinan sifat yang muncul dalam keturunan? Nah, ini akan kita diskusikan dalam kelompok. Silahkan kalian baca LKPD-nya dan kita kerjakan secara berkelompok. Begitu? Ya, silahkan. Selamat bekerja. Amin.
Sepertinya sudah selesai semua ya. Oke, saatnya kita presentasikan ya. Ada yang mau mempresentasikan? Agus? Gak apa ya Gus, maju. Gak apa. Kita bahas bareng-bareng kok. Yo, yang lain atau siapa yang mau maju? Oke, Desta, mari kita sambut. Pakai mic ya biar suaranya jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merumuskan hipotesis. Tuliskan jawaban sementara pada rumusan masalah yang telah ditemukan. Kasus 1, persilangan menunjukkan dominan bentuk. Hipotesis 1, rasio fenotipe keturunan kedua F2 persilangan menunjukkan dominan penuh adalah agar merah 1 putih. 2, jika F2 berjumlah 4 tanaman, maka jumlah tanaman berbunga merah adalah 48 tanaman, jumlah tanaman berbunga putih adalah 16 tanaman. Kasus 2, persilangan menunjukkan diet. Hipotesis 1, rasio fenotipe keturunan kedua F2 persilangan menunjukkan intermediate adalah 1 merah, 2 merah muda, 1 putih. 2, jika F2 berjumlah 100 tanaman, maka jumlah tanaman berbunga merah adalah 25 tanaman, jumlah tanaman berbunga merah muda adalah 50 tanaman, jumlah tanaman berbunga putih adalah 25 tanaman.
Kasus 1, persilangan hybrid dominan menu parental P1, mawar merah X mawar putih. Kali disilakan. Disilakan. Yang besar disilakan, yang kecil gamet D1. Yang besar disilakan yang kecil. Yang satu, yang besar yang kecil. Yang ketiga 100% merah. Jika yang satu disilakan sesamanya, maka akan menghasilkan keturunan kedua F2. Parental F2, F1 disilakan F1. Merah disilakan merah. Yang besar disilakan yang kecil. Yang besar disilakan yang kecil. Gamet G2. Yang besar yang kecil disilakan yang besar yang kecil. Jika total keturunan kedua F2 berjumlah 4, maka jumlah keturunan yang ditanyakan rasio fenotipe yang ditanyakan dibagi rasio fenotipe total keturunan dikali jumlah keturunan total. Jumlah tanaman berbunga merah adalah 40, beberapa tanaman dan jumlah tanaman berbunga putih adalah 15. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bisa ya. Bisa. Ya, ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada Desta? Yo, nanti saya bantu. Ya, Ganindra mau tanya. Kira-kira jawaban Desta benar ya? Benar atau tidak? Benar ya? Sama ya? Ada yang beda? Tidak? Ya. Apa? Apa Agus? Bilang apa? Bilang aja nggak usah. Iya. Kalau sudah jelas, kita beri tepuk tangan kepada Desta. Ya. Nah, yang kasus 2, sekarang kita lanjut yang kasus 2. Adakah yang mau mempresentasikan kasus 2? Nah, yuk, Agus, ya apa? Ya, yuk kita beri tepuk tangan untuk Agus. Kasus 2, persilangan menuju intermediate parental timur sama dengan mawar merah dari mawar putih. Genotipe MM disilakan MM. Gamet yang besar dikali sedangkan F kecil. Pilihan F1 sama dengan yang besar yang kecil. Fenotipe 100% merah muda. Jika F1 disilakan samanya, maka akan menghasilkan keturunan kedua F2. Parental P2. F1 disilakan F1. Fenotipe merah muda disilakan merah muda. Genotipe yang besar yang kecil disilakan yang besar yang kecil. Gamet D2 yang besar yang kecil disilakan yang besar dan yang kecil. Tabel pilihan 2 hasilkan 1 mm merah, 2 mm merah muda, 1 mm putih. Fenotipe 1 merah dengan merah muda, 2 1 putih. Jika total keturunan kedua
Jika total 2 berjumlah 100, maka jumlah tanaman berbunga merah adalah 25 tanaman. Jumlah berbunga merah muda adalah 50 tanaman. Jumlah tanaman berbunga putih adalah 25 tanaman. 5. Menguji hasil hipotesis. Bandingkan hasil tablet kunet dengan hipotesis yang telah dibuat. Apakah hasilnya sesuai dengan perkiraan? Jika tidak, jelaskan kemungkinan penyebabnya. Sesuai. 6. Menyimpulkan. A. Jika F1 disebangkal dengan sesama berserangan monofil dominan tentu menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip 3 merah dan 1 putih pada generasi F2. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya bersilangan monofil independen menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip 1 merah 2 merah muda 1 putih pada generasi F2. Kita beri tepuk tangan untuk Agus. Ya, kira-kira yang tadi dijelaskan oleh Agus, apakah benar? Benar ya, ada yang beda? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Gimana? Yang mana? Fenotip yang mana? Yang paling atas atau yang paling bawah? Yang atas itu kan F1 disilangkan F1. Nah, F1 nya itu kan merah muda ya. Berarti merah muda disilangkan merah muda. Jelas? Jelas. Oke, Agus boleh kembali. Gitu ya. Yuk kita bahas bareng-bareng biar tambah paham, oke? Yang kasus pertama kan Deska dan kawan-kawan menghilangkan bunga mawar merah atau M besar dan bunga mawar putih M kecil. Ternyata keturunan yang satunya itu menghasilkan bunga merah semua, merah M besar M kecil 100% ya. Nah, jika keturunan pertama F1 itu disilangkan besamanya, berapakah rasio fenotip bunga mawar merah dan putih di kedua keturunan kedua atau F2? Yang B, jika hasil keturunan F2 itu berbentuk 100 tanaman, nah maka berapakah jumlah tanaman bunga merah dan jumlah tanaman bunga putih? Kita tulis dulu ya. Kalian tahu itu apa? Induknya apa? Induknya apa itu? Mawar merah ya. Nah, genotipnya apa? M besar. M besar. Nah, disilangkan dengan mawar kecil. M kecil. Kita identifikasi dulu domainnya. Domainnya apa? M besar disilangkan M kecil. Terus ini dulu warnanya ya banget ini dua
Apa ini caranya? M besar, koma M kecil. Ini juga ya, M besar, koma M kecil. Terus pilih yang caranya gimana? Kalau kayak gini domainnya ada dua ini, kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel, namanya tabel. Ini siapa ini? M besar ya? Nah ini apa? M kecil. Ini juga ya, M besar, ini M kecil. Nah, M besar menghasilkan besar dan M besar. Sampai sini paham? Kita bisa bentuknya apa pilihannya ya? Dan kecilnya apa? Ini ya. Iya, iya, paham ya? Terus fenotik. Fenotik itu apa? Sifat yang tampak. Ini akan menghasilkan warna apa ini kalau bisa? Kalau yang besar yang kecil, merah juga ya karena dia dominan. Ya. Jadi dia akan menghasilkan tiga banding paham ya? Kemudian jika hasil keturunan yang dua berjumlah 100 tanaman, maka berapakah jumlah tanaman bunga merah dan jumlah tanaman biasa sebelah kiri? Yang merah. Tapi cara menghitungnya bagaimana? 3/4 dikali 4 berapa? 75 tanaman ya.
3/1. Ini yang ingat ya. Kalau yang ini kecil berapa? 1/2. Kalau kita ingat, kita bisa mengerjakan itu dalam waktu kurang lebih 1 menit. 1 menit setengah menit, setengah menit sudah selesai. Kita lihat soal nomor 1. Dalam persilangan bulan bunga etis dengan bunga dominan berbiji bulat B besar dengan resesi berbiji B kecil, keturunan F1 berbiji bulat B besar B kecil disilakan sesamanya. Jika kedapatan berupa keturunan F2, berapakah jumlah keturunan dengan biji berikut? Kalau yang berikut berarti hasilnya mana? Yang satu ya. Berarti tinggal 1/4 dikali 16. berapa? Ada berapa detik tadi perjalanannya? Terus yang selanjutnya, yang nomor 2 itu pada persilangan bunga mawar merah F1 dan bunga mawar putih diperoleh keturunan F1 dengan warna merah muda. Ingat, merah muda itu drastis, dia intermediate yang menggunakan ini ya, untuk yang 1/2. Jika bunga mawar merah muda disilakan sesamanya, berdasarkan 100 keturunan F2, berapakah jumlah keturunan dengan warna merah? Caranya gimana? Merah, yang mana yang merah? Nah, dari penjelasan tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Besok kalau ketemu soal kayak gini, apakah kalian bisa? Iya. Coba mari kita refleksikan kegiatan pembelajaran kali ini. Satu emoji untuk pembelajaran hari ini. Yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga, yang ada love-love-nya itu. Ya. Kenapa? Saya beringis, Bu. Yang meringis. Yang kedua, hal apa yang masih kurang dipahami kira-kira dari penjelasan tadi? Adakah yang masih bingung? Adakah yang pusing? Oke. Saya harap kalian paham ya. Oke. Untuk pertemuan besok kita akan melaksanakan post test ya. Jadi yang soal 10 kemarin kita akan ujikan kembali. Kira-kira nanti ada perbedaan tidak? Kalau awalnya kalian mendapatkan nilai sekian, nanti setelah kegiatan pembelajaran kalian akan mendapatkan nilai berapa setelah ya? Bisa ya? Oke, untuk besok berarti kita akan melaksanakan post test dan juga akan sedikit menyinggung terkait persilangan di hibrid. Ya, silahkan bisa dibaca-baca dulu kalau persilangan di hibrid itu apa, gitu, ya. Oke, karena sudah pada tahap akhir pembelajaran, maka saya di sini ingin menyampaikan bahwa saya semisal ada kekurangan selama menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi kalian, keaktifan kalian dalam kegiatan belajar IPA. Semoga kegiatan belajar kali ini bermanfaat. Kita udah puasa ya, sudah puasa kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya, karena sudah aktif ya. Puasanya ya, karena apa? Karena kita sebentar lagi akan menyambut dua hal.
yaitu ada malam nuzulul Quran, juga ada malam Lailatul Qadar ya. Jadi kita tetap semangat ibadahnya gitu. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.